nggak punya dasar hukum yang nyegel ini transfer dari uang rakyat. Ya, jangan takut ngapain diikuti. Ayo masyarakat tetap di sini. Saya jamin keamanan. Ya. Apa pertimbangannya kok kamu siap bongkar? Harus kompromis lagi. Bongkar. Lebih baik dulu panggil masyarakatnya, tokohnya ke sini, kita diskusi bareng. Ya. Itu lebih baik. Ya, cari cepat. Tidak perlu saya ngomong kan? Tidak perlu cari. Saya sudah berada lagi dicari. Nah, Cepat dari bisa. Buka. Keluar. Itu lah. Oke lanjut. Kita ke Polres langsung. proses begini, masyarakat yang melakukan penyegelan, tokoh-tokohnya, saya minta duduk bareng di sini. Siap kepala desa bikin masalah, saya di sini. Saya tidak akan membela siapa-siapa di sini. Cuman mana yang sesuai ketentuan laksanakan. Negara ini negara hukum. Ini Pak Kapolres mau bicara. Termasuk kepada Tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokohnya perwakilan. Saya selaku Ketua BPD yang mewakili 9 orang anggota BPD dan perwakilan dari 5 dusun dan merupakan pendamping dari tim masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak dari awal sampai saat ini. Itu yang mereka soroti adalah sebuah penyimpangan perilaku yang ada kaitannya dengan tatanan jabatan dia selaku pejabat publik. Dengan tenggat waktu 6 hari kerja sudah habis dan jawaban hanya berupa jawaban lisan, maka perwakilan masyarakat ini membawa berkas pernyataan pengajuan tuntutan untuk pencopotan atau pemberhentian kepala desa oleh Bupati Sumedang. Nah, untuk kejadian sekarang, kami dari pihak BPD, karena waktu di kecamatan kemarin saya sudah lempar bola panas ini terhadap kecamatan, bahwa terserah. Karena kami dari pihak BPD sudah tidak bisa menahan lagi ataupun memberi saran lagi terhadap tindakan-tindakan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kami hanya mendapatkan tembusan secara mendadak bahwa hari ini akan diadakan kegiatan pemalangan. Mungkin Bapak bisa lihat di Google bagaimana penegakan hukum terhadap orang-orang yang menyegel kantor desa, kantor camat, kantor dan sebagainya. Karena memang diatur dalam undang-undang. Namun apa yang saya lakukan di sini ketika nyampe, saya minta itu dibongkar. Saya tidak mau turun perintah dari satuan atas, kenapa kamu tidak lakukan penegakan hukum? Saya masih sayang sama masyarakat. Saya paham masyarakat pasti ada yang belum tersalurkan. Tapi itu saya lakukan demi diskresi, demi kepentingan umum. Walaupun tindak pidana sudah terjadi, karena saya yakin masih ada jalan keluar dalam hal ini. Dan posisi saya selaku Forkopimda, tentunya saya punya komunikasi yang langsung ke Pak Bupati maupun Ketua DPRD. Jadi kalaupun bapak-bapak mau menyampaikan surat ataupun mau menyampaikan deadline kapan sidang, saya bisa menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Dan saya akan cek terus pelaksanaannya. Saya hadir di sini lebih kepada menjaga masyarakat supaya tidak terjebak. Dalam hal ini orang yang membuat kisruh itu belum jelas pidananya. Sementara masyarakat karena emosi ataupun dorongan dan sebagainya sudah melakukan pidana. Nanti kalau saya prajurit, kalau saya diperintahkan melakukan penegakan hukum dan saya lakukan, rasa keadilan itu di mana? Masyarakat menuntut hal-hal yang mengenai etika dan moral, tapi karena terlanjur disalurkan dengan cara-cara yang melanggar hukum, sehingga saya harus menegakkan hukum. Sementara saya tambahkan lagi unsur perzinahan itu harus terbukti. Mohon maaf sekali lagi, ini adanya hubungan badan, baru unsur itu terbukti. Nah, kalaupun itu nanti akhirnya ini berubah menjadi laporan polisi, tentunya kami harus membuktikan peristiwa itu.
Dan kalau kita mengkaji alasan pemberhentian dari kepala desa juga kan ancaman hukumannya harus 5 tahun ya. Kalau dalam undang-undang desa pasal 26 sampai 29 itu. Jadi mari biarkan proses hukum ini berjalan. Kalau memang bapak-bapak tidak puas. Kalaupun masalah waktu, tentunya kan saya tahu Pak Bupati kemarin di Jakarta. Jadi memang Pak Bupati lagi di luar kota kemarin. Fotonya juga disampaikan ke saya karena komunikasi kami sering intens, hampir setiap hari WA. Jadi kalaupun dari hasil dari pertemuan ini nanti berupa surat untuk mempertanyakan kapan dilakukan pertemuan untuk menjelaskan hal ini ataupun sidang di DPRD, itu saya bisa sampaikan langsung ke Pak Bupati. Tadi masalah penyegelan itu, mungkin kalau tadi nggak ada segel sama masyarakat, mungkin Bapak Kapolsek mungkin nggak akan kesini mulai. Bapak Kapolres ya, mungkin Bapak Kapolres tidak akan kesini. Betul mungkin Pak? Betul. Iya. Makanya masyarakat itu bergerak tadi, Pak. Kami tahu, Pak, itu adalah pelanggaran. Cuma pelanggaran kita ini bukan anarkis, karena kami datang tadi damai, santun, tidak berbelok. Karena saya sudah 1 tahun 9 bulan di sini. Betul. Dan saya tahu masyarakat sudah santun. Makanya saya tidak dilakukan penegakan hukum ketika itu. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, makanya biar ada perhatian kami itu, Pak. Maksudnya tadi itu penyegelan itu tujuannya itu memang arahnya ke sana, Pak. Bukan semata-mata kita itu nyegel untuk menutup pelayanan masyarakat, bukan semata-mata arahnya ke situ, Pak. Ada perhatian dari Pak Camat, ada perhatian dari Pak Bupati, ada perhatian dari Komisi 1, ada perhatian dari Bapak Kapolres. Nah, itu mungkin, Pak, tujuan kami arahnya ke sana, Pak. Nah, itu mungkin yang bisa kami luruskan sementara itu, Pak. Iya, bukan kami mau yang wah lain-lain ini tindakan yang melanggar hukum, tidak, maaf. Kami tahu, Pak, ada KUHP-nya mungkin. Iya, kita undang-undang hukum pidana tahu berapa pasal berapa. Apalagi sampai ada penganiayaan, apalagi sampai ada pengerusakan. Kami tidak mau, Pak. Ini aset-aset desa kami Cikairo Selatan, Pak. Kenapa mesti dirusak itu? Tidak mau, Pak. Kami juga tidak mau seperti itu. Kami sebagai masyarakat yang punya beragama memaafkan atas tindakan ibu kepala desa. Cuma kelakuannya itu loh, Pak, yang mohon untuk segera diselesaikan. Masyarakat umumnya semuanya mayoritas dengan hasil angket yang jadi disampaikan sama Ketua GPG 1070 berapa tadi, Pak? Nah, menginginkan masyarakat itu Ibu Ika Latikah untuk mundur dengan secara hormat. Itu permintaan cuma hanya satu, Pak. Tidak ada yang lain-lain, Pak. Mohon Pak Camat, Pak. Cuma itu, kita tidak minta yang lain-lain, Pak. Hanya itu satu. Mohon Ibu Kepala Desa mundur dengan segala hormat. Dan saya pun berjanji akan menyambungkan komunikasi yang terputus ini ke Pak Bupati maupun Ketua DPRD. Ya itu tadi, kalau dalam organisasi saya ada pangkat, kalau ibu ini seorang kapolsek, sudah pasti hari ini turun TR untuk dipindahkan, sehingga proses mutasi itu tidak TR itu telegram rahasia, surat perintah mutasi, tidak berada di posisi itu sendiri. Karena tadi kalau seorang komandan dia sudah tidak bisa menunjukkan keteladanan, otomatis dia tidak dapat pengakuan kepemimpinan baik dari masyarakat yang diayominya ataupun dari anak buahnya sendiri. Namun karena ini kepala desa, pejabat publik dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya prosesnya akan lebih panjang. Jadi selama proses ini mari kita bersabar, kita kawal prosesnya dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukumnya. Mungkin setelah ini, mungkin nanti hasil pertemuan ini silakan dituangkan dalam hitam di atas putih, tanda tangan, nanti suratnya saya sampaikan ke Pak Ketua DPR. Ada lagi mungkin?